Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Saudaraku, Paskah adalah hari kemenangan bagi semua orang percaya. Karena kebangkitan Kristus di hari yang ketiga ini merupakan penegasan mengenai kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah Dia genapi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 16 ayat 21. Saudaraku, hal ini semakin menguatkan kebenaran ajaran-ajaran lainnya yang tertulis di dalam Injil, termasuk tentang kedatangannya kali yang kedua yang tidak lama lagi. Saudaraku, Dia akan segera datang menjemput kita. Tidak ada alasan untuk ragu, terlebih-lebih malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Paulus menegaskan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 13-14. Saudara, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atas kebangkitan Kristus. Apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah seluruh kepercayaan kita, dan kekristenan tidak akan ada sampai detik ini, saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus tetap semangat memberitakan Injil meski harus diperhadapkan pada banyak ujian dan penderitaan. Kebangkitannya pula yang memberikan kekuatan dan keberanian pada Yohanes dan Petrus untuk bersaksi di hadapan mahkamah agama, seperti tertulis dalam Kisah 4 ayat 1-2, saudara. Jadi pengharapan hidup kita sebagai orang percaya bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus ini. Karena Yesus Kristus telah bangkit, kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Ada tertulis, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Satu-satunya jalan keluar dari kematian adalah maut harus dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Dan Kristus telah menang atas kuasa maut itu. Jadi saudara, biar hari-hari ini kita mengerti betapa kebangkitan Kristus membawa kemenangan di dalam setiap hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, berharaplah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, dan bawalah hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kebangkitan Kristus itu nyata atas kehidupan kita. Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit merupakan inti berita kekristenan. Karenanya kita dapat diselamatkan dan memilih masa depan gemilang. Saudara, kita percaya bahwa hari-hari ini lewat apapun yang kita hadapi, kita tahu kebangkitan Kristus adalah kehidupan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus atas kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah bangkit. Sehingga Tuhan, kami percaya bahwa kebangkitan itu menjadi milik kami.
ketika kami mati, kami dibangkitkan kembali dan dikumpulkan bersama-sama kembali bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, buat kami senantiasa berpengharapan hidup kami hanya kepada Tuhan dan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, supaya kami jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga banyak orang diselamatkan lewat kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.